gitu. Betul Bu Pak. Jadi sekarang di TikTok tuh banyak banget knowledge karena ternyata salah satu algoritma TikTok itu adalah edukasi sekarang. Jadi banyak hal lah yang bisa kita ambil dari konteks meskipun luas sekali gitu. Nah, yang menarik waktu saya pertama ketemu Kohen ini ada koko-koko gitu ya. Ngomongnya agak bener gitu ya, kira-kira rada bener nih orang gitu lah kira-kira ya. Rada bener lah gitu. Terus oke, nyambung, terus ternyata kita ngobrol gitu. Dan yang sangat menarik, kita ternyata punya sama-sama misi setelah ngobrol panjang lebar, kita punya misi untuk bagaimana mewarisi generasi yang akan datang itu dengan kesadaran gitu ceritanya. Makanya kita bikin ruang cerdas bareng dan ini lagi ongoing proses. Kita lagi mau bikin wadah, wahana pertemuan antara orang tua sama anak untuk melepaskan luka batin gitu misalnya, untuk melepaskan traumatik gitu, sama nanti satu lagi sama Dokter Rama sih sebetulnya. Nanti Dokter Rama juga kita undang ke sini ya. Gitu kita undang ke sini dan kita mau start program namanya Bangun Jiwa, Ibu dan Bapak. Jadi Bangun Jiwa ini menjembatani antara orang tua sama anak karena banyak sekali keluhan-keluhan orang tua sekarang agak pusing ngadepin anak yang Gen Z gitu. Ya kan kasus-kasus kemarin ya kita tahu lah ya di sosial media dan seterusnya gitu, sehingga kita lagi fokus ke teman-teman di Gen Z yang menjembatani orang tua sama anak untuk kita bisa sama-sama berkolaborasi dan intinya untuk belajar bareng gitu. Nah, pagi hari ini kesempatan beliau bisa hadir ke sini, jadi tepuk tangan dulu buat Kohen. Dan Kohen ini seorang Buddhism yang mendapatkan pencerahan melalui jalur tauhid, itu lucu Ibu Bapak. Jadi Kohen justru dapat pencerahannya waktu belajar tasawuf gitu. Dan beliau juga mendalami ilmu Tao dan nanti kita akan dengar gitu ya. Dan yang menarik lagi mau menuju login Ibu Bapak ya. Cuman saya larang, kenapa? Udah kebanyakan lah, udah nggak usah login gitu lah kira-kira ya. Gitu. Jadi hari ini kita akan banyak bicara dulu, mungkin kita opening dari perjalanannya dulu, dari Tao-nya dulu, baru nanti kita akan masuk dalam konteks yang namanya spesifikasi Kohen tuh lebih dalam banget tentang ngomongin inner child, belenggu diri, dan bagaimana kita melepaskan traumatik lah gitu intinya. So tidak berpanjang lebar, kita tepuk tangan buat Kohen. Silakan Koh. Selamat siang semuanya, salam kenal. Cek coba. Tes. Oke. Nah, oke. Ini kayaknya mah. Ini. Nah, oke. Latihan ya. Nah. Selamat siang semuanya. Salam kenal. Saya dengan Kohen ya. Jadi saya ketemu Kang Abu tuh udah sekitar setahun lebih lah di TikTok. Dan ternyata kita mempunyai satu visi yang sama. Tapi ada visi yang menarik yang waktu itu saya sampaikan ke Kang Abu, yaitu mengenai next generation atau warisan ke generasi berikutnya itu. Jadi saya tertarik dengan apa yang digeluti Kang Abu dalam konteks belajar kesadaran, kita sama-sama belajar gitu. Paling tidak saya cuma memberikan pertanyaan, apa sih yang mau kita wariskan gitu loh. Paling tidak ke anak-anak kita yang di rumah gitu. Nah, mungkin saya berbagi cerita dulu seperti yang tadi sudah disampaikan Kang Abu ya. Jadi nih saya nih terlahir dari keluarga Konghucu yang dimana saya memilih untuk menganut agama Buddha. Ya. Nah pada perjalanan itu di sekitar umur dini lah ya, itu sudah banyak sekali pertanyaan gitu mengenai tanda kutip Tuhan kan, karena kan kalau di Buddhis itu kan nggak dibahas ya soal teologi ya Bapak Ibu ya, minim sekali lah ya kadarnya. Nah pada saat COVID kemarin kebetulan pertanyaan itu kuat sekali gitu loh, sampai di titik saya belajar banyak hal, mulai dari belajar mengenal emosi, lalu belajar mengenai luka batin. Sampai ke titik tuh saya bertanya soal sebenarnya Tuhan tuh ada atau enggak gitu. Nah pada saat itu setelah COVID sudah tidak lockdown, saya mulai untuk keluar ya, berguru dengan seseorang yang saya anggap ya saya sangat beruntung lah ya. Jadi dia bisa mengajarkan esensi Islam tuh seperti apa gitu. Nah di situ saya belajar mengenal yang namanya tauhid sentris gitu.
Dan ada beberapa perjalanan yang ternyata relate gitu loh Bapak Ibu, ya. Soal penyucian jiwa, lalu ada yang namanya mengenal yang namanya nafi isbat, lalu masuk lagi ke tauhid sentris. Dan itu diawali, kalau yang menarik tuh penyucian jiwanya ternyata terkait erat itu dengan inner child atau luka batin yang menjadi mental block, sehingga dulu saya menganggap Tuhan itu, cinta kasih Tuhan itu nggak ada karena saya nggak mengalami itu. Kalau ada, kenapa banyak dari saudara kita tuh yang tanda kutip itu harus selesai di masa COVID gitu loh. Lalu di mana kan, saya bertanya pada saat itu. Nah, seiring saya belajar, saya juga banyak bertanya sih sebenarnya ya, kuncinya ya. Akhirnya saya menemukan gitu kan, ternyata Tuhan itu sebenarnya meliputi itu. Ya. Pertama kali saya bertanya soal bersaksi seperti apa gitu kan. Ruh itu maksudnya gimana? Nah, ternyata yang saya pelajari adalah percikan bagian Tuhan yang ada di dalam diri saya, lewat yang saya saksikan lewat pengalaman. Jadi pada saat saya bertanya, hadirlah sebuah pengalaman di depan mata saya sendiri. Ada orang yang berbagi, ada orang yang menerima. Dulu mungkin pada saat pertanyaan-pertanyaan itu nggak hadir, saya anggap itu hal biasa ya. Kita melihat orang berbagi, bersedekah gitu. Tetapi pada saat itu saya ternyata ada yang terpercik di dalam diri saya. Loh, kok kenapa saya terharu? Kenapa saya empati itu hadir gitu. Nah, disitulah Bapak Ibu, saya seperti secara subjektif itu saya seperti menyaksikan, yaitu Tuhan itu hadir di kedua orang itu, dan juga hadir di dalam diri saya yang terpercik melihat perbuatan yang saya saksikan sendiri dengan kepala mata saya sendiri gitu loh. Nah, dari situlah mulailah ya saya mendalami, belajar mengenai yang namanya itu bagaimana melepaskan hijab yang pertama nih sebelum menuju ke tauhid ya. Oh, dulu berhijab berarti ya? Oh enggak, mental block maksudnya. Oh, iya. Kirain lepas hijab, sekarang beda ya. Beda. Iya. Karena ternyata begitu saya telusuri ya, hijab soal mental block ini tuh tidak dari satu generasi. Saya dapat mental block itu dari orang tua saya. Ternyata orang tua saya juga dapat dari orang tua mereka, yaitu kakek nenek saya. Yaitu soal pola asuh yang tanda kutip itu soal hidup yang tanda kutip hanya survive mentalnya. Bertahan hidup aja. Kerjanya hanya cari duit, simpen duit. Pada saat dia menjalani itu, dia lupa ada bagian dari di dalam diri dia ini yang butuh pertumbuhan, yaitu jiwa gitu loh, dan raganya. Nah, pada saat itu saya terus mengamati, dan makanya saya menyimpulkan itulah mengapa kita nih sekarang nih di generasi ini nih kita terjebak dengan stigma umur manusia tuh cuma sampai 60 tahun. Ya. Artinya kan ada degradasi karena tidak ada makna dalam menjalani kehidupan gitu. Dia tidak bisa menemukan makna pada saat dia bekerja, pada saat dia mengumpulkan, pada saat dia mendapatkan itu semua. Banyak yang cerita juga saya nggak nemu maknanya kok. Ternyata ada akarnya di situ. Nah, akarnya adalah akar emosi yang tertanam dari sejak kita kecil, yang dimana diri kita yang kecil itu terluka. Ya. Inilah yang membuat satu benteng mental block sehingga kita berada dalam posisi itu kekurangan cinta. Ya, tidak hanya dari orang terdekat, tapi mental block itu membatasi sehingga cinta kasih Tuhan yang Ar-Rahman Ar-Rahim itu kita nggak bisa alami secara langsung gitu loh. Ya, makanya saya ingat sekali kata Rumi ya, kan jalan menuju Tuhan tuh ada 3 kan, lewat penderitaan, lewat pengetahuan, lewat cinta. Nah, yang menarik, ternyata setelah saya kontemplasi, menurut saya subjektif, perjalanan itu juga untuk ke diri kita sendiri. Saya mengawali itu dengan penderitaan gitu loh. Kebingungan,
lalu keadaan jiwa yang tanda kutip melarat karena tak berdaya gitu kan oleh aturan-aturan dunia yang kita sudah sepakati. Lalu lewat pengetahuan saya belajar dari keyakinan yang berbeda. Sampai di titik saya menyadari kalau yang bisa nyembuhin cuma diri saya sendiri. Saya tidak bisa lagi menunggu orang tua saya misalnya meminta maaf karena dia sudah tidak sadar pada saat dia meneruskan itu. Nah, perjalanan menuju cinta inilah sebenarnya yang membuat saya itu mulai untuk memberi cinta ke diri sendiri. Ya, barulah saya sadar ada yang namanya self love, sayang ke diri sendiri, peduli ke diri sendiri, sampai di titik itu memprioritaskan diri sendiri gitu loh, ya. Nah, setelah setelah saya penuh dengan cinta yang saya berikan ke diri sendiri, perjalanan berbagi cinta itu dimulai. Seperti Kang Abu lakukan. Nah, saya juga mengikuti jejak Kang Abu. Ya, di sini kan kita semua berbagi, sama-sama belajar. Saya berbagi soal pengalaman perjalanan saya. Kang Abu juga begitu. Mudah-mudahan kita semua bisa jalan bareng terus. Dan saya berharap budaya seperti ini nih tidak berhenti di sini. Kita teruskan ke anak-anak kita gitu loh, ke anak cucu kita gitu. Tetapi dimulainya dari mana? Dimulainya dari menyembuhkan diri kita sendiri sebagai orang tua. Makanya waktu itu saya dan Kang Abu itu sepakat untuk membuat sebuah wadah untuk mempertemukan guru dan orang tua, sehingga mereka bisa menciptakan sebuah ekosistem yang kondusif di rumah untuk tumbuh kembang jiwa anak gitu. Ya. Anak itu kan sebenarnya kan berada dalam posisi yang tak berdaya. Ya. Tapi orang tua juga nggak bisa disalahkan karena tekanan dari dunia yang terlalu tinggi. Ya, harus begini, harus begitu, standarnya begini, standarnya begitu. Dan itu akan menjadikan sebuah efek bola salju terus. Makanya menurut saya ini adalah momentum untuk kita tidak lagi meneruskan itu. Karena kita ini kan bukan makhluk yang hanya di ranah fisik ya. Ada ranah non fisik atau ranah yang tak tampak itu yang membutuhkan pertumbuhan juga gitu. Salah satunya adalah jiwa yang belajar lewat bertukar pengetahuan. Nah, di sini kan akan kita sama-sama sebenarnya jiwa itu hanya mencari sebuah makna dalam hidup. Ngapain sih saya hadir di sini? Ya, untuk apa sih saya di sini? Saya bisa apa sih gitu loh. Yang esensinya ujungnya adalah kebermanfaatan. Kenapa kebermanfaatan? Karena lewat kebermanfaatan kita bisa mengalirkan yang namanya cinta dari Sang Pencipta. Kita akan dialiri gitu. Asalkan passwordnya sama nih Bapak Ibu. Password connect dengan wifi yang tak terbatas, sumber daya yang tak terbatas itu. Passwordnya cuma satu, cinta. Kalau kita udah selesai, cinta di dalam diri. Dan kita akan selaras, sefrekuensi dengan cinta yang tak terbatas itu. Nah, jadi saya juga berharap ini kita bisa alami sendiri. Ini bisa kita wariskan ke mereka. Sehingga jiwa yang unik dan otentik itu akan muncul dengan sendirinya dari mereka. Ya. Kita tidak perlu lagi terlalu pusing untuk menjaga perjalanan mereka, mengatur arah perjalanan mereka, karena sejatinya mereka punya potensi yang unik dan otentik, nggak ada yang sama. Makanya nanti saya berharap ini efek kedepannya adalah sebuah perkumpulan baru ya dari anak-anak ini yang bisa melahirkan sebuah peradaban baru ya, untuk khususnya untuk Indonesia dan Nusantara ke depannya. Sehingga ya mudah-mudahan sih ya kalau kita sama-sama gotong royong kolaborasi ya, itu akan menjadi sebuah warisan nih yang membuat kita ini untuk bangkit gitu loh. Tidak hanya raganya tapi juga jiwanya gitu. Ya, jadi mungkin sementara itu Kang ya. Oke, sebelum mulai kok. Dulu kan Buddhis nih, belajar ke Islam. Nggak takut terpengaruh keimanan jadi luntur gitu gimana? Oh enggak. Karena
Nggak tahu ya Kang ya, karena di perjalanan saya juga beruntung ya ketemu dengan guru-guru nih yang tanda kutip nih yang memang menghargai pilihan. Oke. Ya. Jadi kita semua kan punya pilihan sesuai dengan rasa kita sendiri kan. Dan itu nggak bisa dipaksa gitu. Bahkan orang tua saya nggak bisa maksa gitu. Dan rasa itu kan menurut saya adalah sebuah ekspresi jiwa yang mendorong terus gitu. Ayo lu belajar, tanya. Jadi batasan-batasan horizontal itu saya tembus semua, Kang. Oke. Karena benar-benar dorongannya makin lama makin kuat dan nggak bisa nolak gitu. Nah disitulah saya sadar kalau saya cukup mengalir gitu. Sampai sekarang nih lagi belajar Taoisme sekarang, mendalami Taoisme itu. Oke. Thank you kok. Kita tepuk tangan dulu Ibu dan Bapak. Terima kasih. Jadi menarik ya, kita bisa selalu ngambil pelajaran dari perjalanan seseorang untuk mencapai pencerahan lah, kita semua belajar bersama. So mungkin kita bisa langsung masuk ke topik kita pagi menuju siang hari ini. Kita akan bicara tentang belenggu diri yang mungkin ini banyak tidak kita sadari betapa banyak hal yang perlu kita selesaikan di dalam untuk kita bisa melakukan perubahan di luar gitu. Silakan kok. Oke. Jadi ini kan esensinya adalah siapa yang mengenal dirinya dia akan mengenal Tuhannya. Ya. Jadi yang dikenal itu nggak hanya sisi dari fisik, tetapi juga visi dan non fisik. Ya, yaitu soal pertumbuhan jiwa. Nah, pertumbuhan jiwa itu di tahap-tahap awal itu memang dia mengalami yang namanya itu kegelapan. Ya. Karena esensinya nanti hakikatnya adalah perjalanan jiwa dari gelap menuju terang. Ya. Makanya kalau teman-teman masih terbelenggu dengan luka batin, ketakutan, itu akan membentuk mental pada saat dia berinteraksi dengan orang lain. Pada saat dia berinteraksi dengan alam, bahkan sampai pada saat dia berinteraksi dengan Sang Pencipta loh. Ya. Makanya di situ esensial sekali menurut saya ya untuk dipelajari pengetahuan ini, sehingga paling tidak itu kita tidak lagi saling men-trigger. Ya, karena luka batin itu suatu saat itu akan tertrigger. Dia tuh ibarat sebuah luka yang dimana kalau dia mengalami sebuah peristiwa itu akan seperti memencet luka itu terus. Makanya ada pola pengulangan di situ kalau Bapak Ibu coba renungin. Nah, pola pengulangan itu kenapa? Karena ada yang namanya pesan di mana orang-orang yang datang untuk melukai kita, ya biasanya esensinya adalah sebagai cermin. Kamu tuh masih ada luka loh, gitu. Ya coba di introspeksikan, dikontemplasikan, direnungkan, gitu. Supaya ya perjalanannya supaya kita masuk ke dalam diri secara esensinya, gitu. Nah, kebanyakan kita kan selalu melihat keluar kan. Minta validasi, minta disayangi, minta cinta dari si A, si B, si D, sampai titik itu kita ini mengorbankan. Nah, ada tuh orang tuh yang tipikalnya menjadi people pleaser. Dia nggak bisa. Saya minta tolong dong, iya. Nanti saya pinjam duit dong, iya. Padahal dia juga sendiri kekurangan, ya. Bisa nggak anterin saya? Iya, gitu loh. Nah, respon otomatis ini sebenarnya muncul dari program bawah sadar yang dimana ada luka di situ batinnya, sehingga dia tidak lagi berani menolak. Nah, kenapa belenggu inner child ini sangat sangat esensial? Karena di saat kita sudah menyembuhkan luka inner child ini, kita tidak perlu lagi mencari validasi, tidak perlu mencari cinta keluar diri lagi, karena kita bisa mulai memberi ke dalam diri. Nah, ini kan terjadinya kan pada saat kecil ya, yang dimana ya sebagai proses tumbuh kembang jiwa gitu. Nah, pembelajaran dari pengalaman yang dialami itu ya ada banyak drama, ada luka, ada sukacita juga sih sebenarnya ya. Tetapi yang melekat paling kuat tuh biasanya tuh adalah luka batin. Dan yang kali ini nih sebenarnya ada banyak luka batin, Kang. Ya. Tetapi saya mungkin fokus ke inner child karena pada saat kita kecil
perangkat tubuh yang menyerap itu lebih tinggi. Ya, daya absorpsinya tuh kuat. Nah, biasanya inner child ini nih diberikan atau ditularkan itu dari orang tua, Kang. Dari orang tua, dari guru. Nah, karena di masa-masa kecil itu kan kita benar-benar ingin belajar gitu kan ya. Jadi semua diabsorpsi. Sampai di titik ya kan, yang diri kecil itu membutuhkan kasih sayang. Makanya kita mencari keluar, jadi nyenengin orang. Aduh, nanti dia marah nggak ya? Kan kita jadinya kemerungsung, ya kan? Padahal belum tentu orang itu marah sama kita. Atau kita jadinya sensitif, jadinya kita baper, ya. Nah, hal-hal seperti ini akan mengganggu ranah psikologis yang kelama-kelamaan akan masuk ke ranah fisiologis. Ya, makanya jadi psikosomatis, kecemasan berlebih, anxiety disorder, overthinking gitu. Nah, pada esensinya sih sebenarnya itu sebuah pengalaman jiwa. Ya, and it's okay gitu loh. Dan di room saya tuh memang kenapa saya concern ke hal ini karena banyak ya Kang ya di room saya itu ibu-ibu tuh umur 40, 45 itu baru tahu loh ada inner child gitu. Ya artinya kan kita ini sebagai budaya timur itu kan takut ya untuk berbicara. Mungkin dianggap tabu atau apa gitu. Nah, makanya kekurangan pengetahuan soal inilah yang membuat kita ini terjebak. Ya, yang membuat kalau kata guru saya itu jiwanya itu rekoso katanya, melarat jiwanya. Karena dia tidak berdaya. Ya, dia hanya merespon secara otomatis, reaktif. Tanpa dia ada jeda, tanpa dia bisa merenung, tanpa dia bisa memaknai. Dan itu diulang-ulang terus. Begitu sampai dia punya anak, ditularin lagi. Karena taunya pola asuhnya cuma itu dari orang tuanya. Makanya lah penderitaan, pengalaman dalam berjalan mencari Tuhan itu dialami di tahap pertama di penderitaan itu. Nah, barulah cari pengetahuan nih. Saya cari pengetahuan, belajar sini, belajar sono, baca psikologis. Oh, ternyata diskusi sama teman-teman psikolog. Oh, ternyata ya memang ada akar emosinya. Bagaimana kita berespon. Ada hulunya. Nah, yang kasihan tuh para psikolog dan para psikiater. Mereka hanya menanggulangi hilir gitu loh. Ya, makanya Kang Abu, saya itu berharap kita bisa menyentuh ke akar. Bisa menyentuh ke hulu. Supaya ini preventif di awalnya. Begitu juga apa yang kita sampaikan. Supaya bapak ibu di rumah ini bisa oh iya juga ya, jangan-jangan saya tanpa disadari, saya sudah mewariskan itu loh. Nah, ini kan butuh perenungan, ya, butuh pengakuan kalau menurut saya, butuh jujur ke diri sendiri, ya. Nah, dalam proses bertumbuh itu sebenarnya itu luka batin itu akan menghambat potensi sebenarnya. Ya, dia tidak bisa bertumbuh menjadi kembali ke fitrahnya. Ada banyak sih sebenarnya potensi. Mungkin kita nanti perlu waktu lebih ini lagi untuk membahas itu. Nah, lukanya itu ada 4. Yang umum tuh adalah soal rejection, luka diterlantarkan. Ya, pernah nggak Bapak Ibu nih mungkin yang mengalami kok saya dianggap anak tiri gitu loh. Ya. Dan itu akan terluka. Ya, di bawah sadar dan dia akan mencari perhatian. Gitu. Jadi anak-anak yang kadang-kadang tuh ekspresif, ingin nyari perhatian, kayaknya wah happy banget, ya kan. Kalau dia tidak menyadari itu mungkin adalah efek dari luka ditelantarkan gitu loh. Lalu ada juga ya yang diabaikan. Diabaikan tuh ya kayak ada antara ada dan tiada orang tuanya. Ya. Ada figur sosoknya ada, figurnya ada nggak ada. Ya. Nah, ini bagi beberapa anak-anak ini membingungkan ya di awalnya. Kok begitu? Bapaknya ada, tapi figur ayahnya nggak ada. Ya. Dan otomatis pada saat dia dewasa, dia akan mencari figur ayah itu lagi di orang lain. Nah, ini yang bahaya gitu loh.
Makanya dia gampang gampang percaya sama pria misalnya, dia gampang memberikan otoritas ke orang lain ya. Otomatis tanda kutip makna dirinya nanti di luar diri terus. Ya, dia nggak bermakna, yang penting dia jangan marah deh, figur otoritas ini jangan marah lagi ke saya, jangan abaikan saya lagi gitu loh. Nah, jadi ada mekanisme bertahan yang secara spontan itu bertujuan untuk tidak mengulangi kembali pengalaman itu waktu kecil. Lalu ada juga karena tidak dipercaya oleh orang lain, ya kan. Ada juga luka karena selalu disalahkan nih, merasa bersalah. Nah ini saya ngalamin lah kalau luka selalu disalahkan ya. Sampai di titik Bapak Ibu pernah ngomong, Hen, awas lo ya, lo jangan bikin nama malu keluarga lo ya. Nah pada saat mau ngomong sesuatu yang benar itu saya nggak berani. Nggak berani Kang, sampai di titik tuh ini gimana gitu kan, saya harus gimana gitu. Dan itu saya alamin sampai di titik tuh saya belajar beginian, loh ternyata itu hanya output, hanya respon yang otomatis, yang dimana ada akarnya. Nah pada saat itu tuh waduh, saya mulailah menjalankan penyembuhan diri melalui 4 langkah. Pertama diakui dulu. Saya ngakui saya masih sakit, secara terluka secara batin. Kedua saya terima. Saya tidak lagi menyalahkan ayah ibu. Tapi saya terima ini sebagai perjalanan jiwa saya, pengalaman jiwa saya. Yang tanda kutip itu ya seperti yang Rumi bilang, masuk dari bab penderitaan dulu saya. Ya. Lalu yang ketiga saya pahami. Nah belajar ini nih saya belajar mencari pemahaman ya. Masuklah ke metodologi ya kan. Terus bertanya sampai di titik itu saya menemukan ya. Yang keempat baru dilampaui. Jadi akui, terima, pahami, baru lampaui ya. Kalau udah diterima pasti dia nyari pengetahuan ini. Mulai masuk dia keluar dari bab penderitaan, ingin nyari pengetahuan. Karena pengetahuan itulah yang bisa membawa dia keluar. Dia kan dapat pengetahuan baru. Sadar dia. Nah yang menarik tuh ada pola mengenai ketahuan. Ini pola saya nih waktu saya belajar di awal nih. Ya. Jadi kita ini kan bisa berangkat dari pengalaman dulu atau pengetahuan dulu. Ya. Nah, biasanya dia membutuhkan 2 variabel untuk menemukan yang namanya konfirmasi. Saya belajar dari pengalaman yang sudah saya alami cukup, lalu saya keluar mencari pengetahuan. Nah, pengetahuan yang saya dapat itu bisa diinternalisasikan, di cross check ke pengalaman yang saya alami. Begitu di cross check muncul ucapan, oh gitu maksudnya. Nah itu konfirmasi tuh. Nah konfirmasi itulah yang menuntun kita ke kesadaran mengenai satu aspek. Kalau di Islam tuh itu ngomong gini kok, Shadaqallahul Azim. Serius ya? Begitu ada sesuatu sadar, bener banget nih. Wah itu. Cuman sekarang tuh kebanyakan baca nggak ngerti, tiba-tiba Shadaqallahul Azim. Nanti ditanya artinya, wallahu a'lam bishawab gitu. Nggak ngerti ya udahlah apa-apa ya. Artinya banyak banget yang membunyikan, mengatakan, tapi dia nggak ngerti kok. Ini bagus banget untuk menggambarkan bahwa konteks dari maha benar itu adalah pengalaman yang terkonfirmasi dari pengetahuan yang masuk, ada konfirmasi lagi gitu. Nice. Ya. Nah, betul Kang, betul. Karena sekarang juga kan ya, mungkin Kang Abu juga lihat ya. Karena euforianya nih, oke nih, ini bisa pengetahuan bisa bawa saya keluar dari penderitaan gitu kan. Tapi yang dikumpulkan tuh pengetahuan mulu gitu loh, tanpa ada proses internalisasi. Ya, jadi merenungnya nggak ada, introspeksinya nggak ada, kontemplasinya nggak ada. Disitulah dia nggak menemukan konfirmasi Kang. Yang ada adalah pengetahuan dikumpulin, belajar ke sini, belajar ke sono, belajar ini, belajar itu, sampai di titik mau praktek bingung mulainya dari mana gitu. Dan ini terjadi sih, pengajian banyak orangnya itu lagi. Oh muter-muter itu lagi ya. Oh, iya. Jadi
Jadi jeda sejenak untuk merenung itu penting. Ya, dulu juga saya terjebak di situ ya. Wow, sampai belajar. Sampai di titik guru saya cuma ketawa. Udah ngebul belum katanya. Karena itu kita tuh bisa ini burn out ya. Tubuh itu bisa burn out gitu. Pikirannya pengen gini tapi badannya udahlah gitu. Nah, saya diberikanlah satu kunci, dia bilang, "En, kamu tuh belajar cukup yang kamu butuhkan aja. Ya, apa yang sudah kamu alami dan kamu bingung, cari pengetahuannya." Jadi ada jangkarnya. Nggak bisa kita tuh liar katanya. Pikiran kamu itu manuver terus. Kalau kamu ngikutin si pikiran kamu, justru kamu itu dikendalikan oleh si pikiran. Kayaknya ini deh, kayaknya itu deh. Oh begini nih. Oh ikuti, dia lebih bagus. Dia lebih misalnya dia lebih tinggi ilmunya. Habis kita. Kenapa? Karena Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf. Ya. Esensi kita dihadirkan di kehidupan ini adalah untuk bisa bermanfaat. Dan kalau kita lagi on the way ke sana dan kita tidak sadar apakah saya sudah on the right track atau tidak, kita akan membuang-buang waktu. Itu nggak bisa kita tarik lagi. Dan mohon maaf ya, kalau menurut saya, ya, pertumbuhan jiwa itu untuk bisa bermanfaat, dia lagi berlomba dengan waktu raga ini. Ya, jiwa tahu nih raganya masa pakai sampai kapan. Makanya dorongan itu kan kuat pada saat kita mengalami spiritual awakening tuh. Itu udah pertanda. Artinya apa? Spiritual awakening itu adalah masa transisi agar kita fokus ke bab jiwa. Lu jangan ngurusin duniawi toh dong. Spiritualnya diurus. Makanya dihadirkanlah Dark Night of the Soul. Terbalik itu semua ternyata. Iya, duniawi udah kumpulin begini, kejar ke sono, nggak ada maknanya ternyata. Nah, disitulah makanya coba kita hadirkan sebuah kebiasaan baru, merenung pengetahuan yang sudah didapat, di cross check ke pengalamannya, agar konfirmasi yang didapat itu bisa membuat level kesadaran kita itu terus bertumbuh, jiwa kita juga ikut bertumbuh. Ya. Sehingga kita tidak lagi mencari dalam sebuah jalan yang gelap gitu, ya. Tetapi perlahan demi perlahan kita bisa tenang, ya. Kita juga bisa tahu, ya. Dan pada saat kita sudah bisa melatih itu, baru kita bisa dialiri, gitu loh. Dan pengalaman saya, petunjuk untuk jalan kemana itu selalu ada sebenarnya. Masalahnya kita nggak tenang, gitu. Masalahnya kita nggak bisa diem. Masalahnya kita nggak bisa hening, gitu. Ya. Kenapa? Ya memang pikiran mengganggu, berisik. Ego, ya kan, nafsu, emosi, mendorong gitu kan. Ya tugasnya memang begitu sih. Tapi ya dari situlah kita bisa menyadari konteks posisi jiwa tenang tuh kayak apa sih. Paling tidak itu dia tidak lagi tergoda dan terhasut gitu. Kalau orang Jawa bilang eling udah. Makanya paling gampang tuh eling lan waspada. Waspada terhadap apa? Godaan dan hasutan aja di dalam diri. Jadi masalahnya bukan di luar lagi. Ya. Urusannya yang di dalam diri gitu. Nah, mungkin nanti ini saya masih pakai kok. Metodologi ini saya masih pakai. Jadi kalau mau belajar sesuatu ataupun pada saat saya diperjalankan belajar sesuatu, pasti ada petunjuk di situ. Tinggal bagaimana kita bisa terbiasa, terlatih ya, untuk memeras makna dari segala peristiwa yang terjadi di realita gitu, yang dihadirkan ke diri kita. Pasti ada. Ya, karena kalau menurut saya subjektif, realita itu adalah bentuk komunikasi Tuhan kepada jiwa saya. Ini loh, ya, ada petunjuk soal ini. Makanya dulu saya diajarin soal Iqra gitu loh. Coba lu diam dulu, katanya. Lu amati, lu analisa, lu baca nanti.
Karena petunjuknya itu ada semua. Masalahnya kita ini terlalu sibuk keluar, ngejar. Sampai di titik kita lupa gitu loh untuk diem dulu. Tenang dulu. Ya. Nah nanti ya soal proses penyembuhan lukanya kan kalau saya tuh banyak ya, bisa ke psikolog, ke profesional, bisa lewat journaling, bisa lewat meditasi. Ya, tetapi kalau saya lebih ada saya ada pin di DVT sih sebenarnya, step-stepnya ada ditempel di maksudnya itu ditaruh DVT di TikTok di atas. Iya. Kayaknya ini pada nggak main TikTok deh. Udah jangan aneh-aneh ya. Udah. Iya. Ya karena ya ini karena yang ada main sebuah cucunya ya. Jangan salah. Karena bentuk komunikasi yang paling jujur tuh adalah pada saat dia nonton dan dia refleksi. Itu paling jujur. Dia bisa berkaca, aduh ini gua nih dulu nih gitu. Mungkin kalau di publik kan ya ada batasan lah ya. Ya. Nah, pada saat dia jujur itu proses mengaku itu hadir gitu. Ya. Jadi pengetahuan, buku, apapun itu yang bagus itu dia bisa jadi cermin. Dia bisa mendalami, makin didalamin dia makin ketemu. Nah, dan pengalaman saya buku bagus itu walaupun bukunya satu, begitu kita bertumbuh, maknanya beda-beda loh waktu dibaca ulang loh. Jadi kenapa? Karena ya kita selama ini lupa gitu untuk fokus ke diri sendiri. Nah, yang terpenting adalah repetisi, ya apapun itu. Jadi kalau memang masih butuh dibersamai ke profesional, silakan. Ya, saya juga kalau kadang-kadang tuh suka bertanya gitu sama anak, punya masalah nggak di sekolah? Batinnya gimana gitu kan? Untungnya kalau saya udah pengalaman, ada bekal, maka ini yang saya wariskan ke dia. Saya cuma bilang wariskan gini, kan nama anak saya kan Darren. Darren, kalau kamu lagi marah, ngomong aja. Ya, papi saya lagi marah. Di situ dia tidak perlu lagi mengekspresikan kemarahan itu. Marah-marah lah, emosi lah, nggak perlu. Coba cukup dikomunikasi, dibahasakan aja. Papi, Darren lagi marah. Nah, dari situ saya kan paham kan. Ya udah kasih dia waktu. Ya, karena emosi itu dia datang dan pergi dengan sendirinya. Asal tidak kita beri fokus. Nah, pada saat dia sudah mengakui dia sedang marah, dia belajar menerima. Ya udah, dia fokus ke hal lain. Nah, biasanya setelah 1 jam kemudian saya tanya, saya beri dia ruangan, ya, untuk dia itu ya cooling down gitu. Nah, pada saat dia itu saya tanya, gimana, masih marah? Oh, udah enggak katanya. Nah, artinya tuh hal-hal simpel begini itu sangat efektif sebenarnya ya. Karena zaman saya dulu tuh untuk berekspresi, untuk berkomunikasi secara rasa itu nggak boleh, dilarang. Apalagi pernah dengar kan kalau dulu kan, kamu laki-laki jangan nangis dong. Wah, padahal pengalaman saya nangis itu ya itu ekspresi yang paling natural, yang paling powerful untuk jiwa bisa berekspresi. Paling powerful. Makanya orang tuh pada saat dia sudah rilis ya, pada saat dia nangis itu ada beban yang lepas gitu loh. Nah, hal-hal seperti ini nih yang mungkin kita nih bisa teruskan ke mereka, bekali ke mereka. Karena ini nggak diajarin di sekolah, di kurikulum sekolah tuh nggak ada di kurikulum kita. Yang ada hanya dibentuk menjadi pengikut, ya kan, kerja aja gitu loh. Tapi pada saat yang sama dia sedang menenggelamkan jiwanya dia sendiri, potensinya sendiri, kreativitasnya dia sendiri, gitu. Nah, biasanya itu akan dikubur lagi dengan yang namanya luka batin. Nah, jadi prosesnya yang di jalan itu akui, terima, pahami, lampaui. Nah, kalau pahami kan ini kan kita interaksi ini cari pemahaman sebenarnya. Ya, dan it's okay. Di saat kita niat untuk
di saat kita berniat, kita akan berniat untuk bertanya, kita akan menemukan kok. Entah dari siapapun itu ya. Ya. Nah, jadi ada butuh sebuah latihan yang direpetisi. Kuncinya sih repetisi. Latihan. Nah, saya tuh belajar dari teman-teman muslim tuh soal latihan ini di bulan Ramadan ya. Hari pertama bulan Ramadan itu berat banget. Tetapi Kang, begitu hari ke-21, gimana puasa kamu? Wah, biasa, enteng. Nah, begitupun juga pada saat kita merubah program, habit dan program lama dirubah dengan menghadirkan habit dan program baru. Ya. Jadi tidak hanya soal ranah psikologis, tapi ranah fisiologis juga dihadirkan. Nah, kalau di room saya arahkan untuk olahraga rutin, gerak badan. Ya. Karena emosi itu dia butuh digerakkan. Ya, gerak badan, rilis. Kedua, grounding, connect dengan alam. Ya. Buka sendal, nginjak rumput, duduk dekat pohon, ada taman di depan. Itu akan menjadi sebuah proses rilis emosi yang bagus. Yang ketiga, berjemur. Yang keempat, journaling. Karena pada saat journaling itu adalah proses kita intim sama diri kita sendiri, mencurahkan perasaan apa yang kita nggak bisa bicarakan ke orang lain gitu loh. Nah, itu bisa rilis ke ujung pulpen tuh. Makanya proses konvensional itu penting. Beli pulpen, beli buku, nulis aja, nulis. Yang terakhir ya meditasi. Nah, 5 ini kalau bisa dilakukan, ya itu saya rasa adalah sebagai sebuah ikhtiar ya untuk kita nih sembuh, untuk kita ini bisa melampaui luka batin yang mungkin selama ini nih kita wariskan gitu loh. Seperti di gambar ini kan diwariskan tanpa disadari. Yang diwariskan apa sih? Yang diwariskan itu kecemasan, ketakutan, tak berdaya, ya, perilaku, kesedihan, guilty feeling, sampai ke ujungnya adalah shame. Nah, yang menarik tuh kalau di peta Hawkins itu, kalau udah guilty feeling dan shame itu hati-hati, jangan heran kalau ujungnya adalah peniadaan diri. Jadi David R. Hawkins itu dia memetakan emosi dia. Loh, kemana petaku? Bentar ya. Nah, ini. Jadi 2 dari bawah ini responnya adalah peniadaan diri. Jadi maaf kalau orang yang sudah terjebak dalam rasa bersalah yang dalam dan juga rasa malu terhadap sosial, merasa terbuang, maka pikiran-pikiran soal peniadaan diri itu akan muncul dengan sendirinya. Ya, ini benar-benar dalam titik rendah kegelapan gitu. Nah, makanya kita punya teman bicara, kita punya yang namanya itu komunitas, teman berjalan, teman bertumbuh, teman belajar, itu penting. Ya, karena interaksi pada saat ini nih kita bisa saling sharing, bisa saling menemani. Ya. Nah, bentuknya adalah isolasi diri sih. Dia akan menutup diri, dia akan menjaga jarak gitu. Tapi ini mungkin perlu direnungi ya. Nah, kembali yang terakhir itu soal apa yang dirubah di dalam diri, maka yang di luar diri akan menyesuaikan dengan sendiri. Ini saya alami secara langsung. Yang dulunya saya tuh menggendong luka batin, ya, kecewa, sedih, takut. Bahkan untuk ngomong begini nih nggak kebayang gitu dulu mah. Ya. Kenapa? Karena ada yang namanya itu kepalsuan yang dihadirkan oleh pikiran nih. Wah, ntar lu diketawain lo, ya kan? Ah, lo nanti lu dianggap apa lah gitu. Itu berbicara terus. Nah, begitu luka batin itu diselesaikan, itu hilang dengan sendirinya. Ya.
Dan yang menarik adalah pada saat saya mulai cinta ke diri sendiri, cinta-cinta yang di luar dalam diri saya tuh hadir gitu. Ya. Untuk hal-hal kecil aja saya baru bisa bersyukur. Saya bisa menerima. Saya juga bisa mengalami itu terus. Nah, yang paling nyata adalah lingkungan keluarga. Pada saat sembuh, istri saya berubah, anak saya berubah, mama saya berubah. Berubah. Karena cara respon saya itu tidak lagi men-trigger dia. Cara respon saya itu tidak lagi bikin dia itu men-trigger saya lagi. Pada saat itu berhenti. Yang ada adalah, saya bisa memaklumi. Empati hadir dengan sendirinya gitu loh. Karena kita berangkat dari titik yang sama, ya saya dengan mereka sama-sama terluka batinnya di awal. Nah, proses itulah yang membantu saya bisa nyembuhin diri, mereka juga bisa menjalani prosesnya sendiri sampai di titik tuh ya ribut itu udah kalau dulu istri saya kalau nggak marah itu bisa 3 hari ngambek itu nggak ngomong. Kalau di sini nggak ada yang gitu. Oh, nggak ada. Oh iya dong. Bagus. Alhamdulillah ya. Nggak ada. Sekarang giliran ditanya gitu kan, istri saya kan orang Medan, saya orang Pontianak. Orang Medan tuh kan suka makan ya. Jadi kalau dia lagi ngambek, ditanyain ini mau nggak mau, ya udah saya pergi makan sendiri yang enak gitu. Nanti dia kayaknya tips itu jauh lebih penting dari semuanya deh. Pasang di status makan enak, dia nyesel sendiri gitu kan, udah ditanyain gitu. Nah sekarang pada saat saya udah berubah, dia berubah, saya nanya kan sama dia, kok kamu nggak pernah lagi silent treatment ya kan sampai 3 hari? Rugi lah katanya. Karena saya tahu orang Medan suka makan gitu. Jadi disitulah ya, di saat kita berubah, maka yang di luar diri ikut berubah sebenarnya. Ya, begitu juga bagaimana cara pandang kita nih mengenai diri, alam, dan juga Tuhan. Nah itu masuknya nanti ke itu Kang, harmonisasi dari Taoismenya itu gitu. Keselarasan antara diri, alam, dan juga Sang Pencipta. Ya, gitu Kang. Oke, thank you. Boleh tepuk tangan dulu Ibu dan Bapak. Mungkin kita kaitkan dulu sedikit ya Ibu Bapak ya. Saya jadi ada satu ide tuh gini, karena relate banget dengan apa yang kita bahas kemarin. Kan dalam tradisi Islam sebentar lagi kita mau kurban, betul ya Bu Pak? Iya. Ibu Bapak kalau dengar kurban, ting yang kepikiran apa? Nah, udah bosan jawabannya itu aja ya. Ya, oke ya. Nah, yang menarik, kalau saya boleh pinjam tadi slide mana ya? Nanti deh. Tadi kan ada dari orang tua memberikan ke anak, memberikan ke cucu, di mana PR-nya adalah kita untuk untuk meregulasi supaya generasi yang akan datang tidak mewarisi luka yang sama. Betul nggak Bu Pak? Oke. Pertanyaan, berarti kita korban dari itu semua nggak? Oke. Nah, supaya nanti kita mengerti esensi dari konteks yang namanya kurban, kita ambil pelajaran ya, saya kaitkan sedikit aja supaya nanti kita bisa langsung ke diskusi gitu. Kalau kita melihat kurban itu sebetulnya kata kuncinya, esensinya itu dari kata korib. Korib itu artinya apa? Dekat. Ya, kurban itu artinya dekat. Maka orang yang melakukan kurban artinya mendekatkan diri, kalau pakai bahasa teologisnya, kepada Allah gitu. Artinya kurban itu adalah proses mendekat, alat untuk mendekat. Jadi sebetulnya, ya mohon maaf ya Ibu Bapak, orang yang motong sapi, motong kambing, belum tentu dia melakukan perjalanan mendekatkan diri kepada Allah, belum tentu. Gitu. Makanya tidak terletak pada pemotongannya, tidak terletak pada penyembelihannya. Makanya kalau di surat 22 ayat berapa tuh? 26 27, bukan darah dan dagingnya yang nyampe ke aku, tapi yang nyampe adalah ketakwaan gitu. Nah, sekarang kurban itu identik dengan yang namanya Ibrahim. Oke ya. Pertanyaan saya gini Ibu Bapak. Kalau ngomongin Ibrahim,
Kira-kira Ibrahim ini, dia ini lagi berbicara tentang sosok atau fungsi? Hah? Dia lagi berbicara tentang simbol atau tentang nilai? Nilai. Makanya nanti ada yang namanya makom Ibrahim. Dimana kalau yang disebut dengan yang namanya makom Ibrahim adalah bagaimana kita menuju kepada levelnya Ibrahim. Berarti makom Ibrahim itu adalah pencapaian siapapun yang naik level menuju level tertinggi supaya level yang paling puncak itu disebut dengan yang namanya Ibrahim. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan begini Bu, Pak. Kita mundur dulu ke historikalnya dulu nih. Kita tahu ya bahwa Ibrahim itu nggak akur sama bapaknya, betul Bu, Pak? Iya, bapaknya namanya Azar. Ibunya siapa? Bu Azar, supaya gampang ya udah. Sekarang kita lihat Bu, Pak. Azar melahirkan Ibrahim. Betul? Ya Bu, oh ya Bu Azar benar. Bu Azar melahirkan Ibrahim. Ya maksudnya Ibrahim anaknya gitu. Ya, anaknya. Pertanyaannya, siapapun yang terlahir nggak bisa lepas dari intervensi orang tuanya. Jadi anak selalu mewarisi luka ibu bapaknya, fix, udah. Nah, saya mau lihatkan dulu ke sini nih. Karena nanti akan kita bahas minggu depan, kita akan bahas di next pertemuan dalam konteks pembelajaran kita. Contoh ibu bapak. Allah itu kan sumber. Oke? Memercik menjadi ruh. Berarti kalau ruh itu langsung datang dari Allah nggak? Namanya fitrah. Orang yang sampai menuju fitrah itu yang disebut dengan yang namanya makom Ibrahim. Sip ya. Makanya makom Ibrahim ini sesuatu level yang kalau di surat 4 ayat 125 yang disebut menjadi kesayangan Allah itu Ibrahim gitu. Tapi bukan nama Ibrahim, bukan. Kalau kamu sudah pada level makom Ibrahim, maka kamu sudah bersatu dengan aku, gitu kira-kira. Makanya Ibrahim dibawa-bawa nggak waktu sholat? Iya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim. Berarti Muhammad dan Ibrahim ini lagi ngomongin sosoknya atau value-nya? Nah, sip, mantap. Artinya di makom inilah akan melakukan persatuan dengan Tuhan gitu. Oke? Sekarang saya tanya Bu, Pak. Tadi Cohen bilang salah satu apapun konteks dalam kehidupan itu kita memiliki yang namanya jiwa. Pertanyaan, kalau jiwa langsung datang dari Allah nggak? Ih kok diam gini ibu bapak? Hah? Jiwa langsung datang nggak? Gini. Seruangan ini ruhnya sama nggak? Kalau jiwanya? Nah, berarti jiwa sama ruh pasti beda nggak? Beda. Semua kita di ruangan ini sumbernya sama. Yang beda satu, tingkat pelitnya beda. Tingkat julidnya beda. Yang membentuk pelit, julid, marah, iri, dengki, ruh atau jiwa? Berarti jiwa langsung datang dari Allah nggak? Oh tadi iya, sekarang nggak, gimana? Enggak. Jiwa ini adalah bentukan, di-creating. Yang meng-create siapa? Nanti kita pakai satu istilah ini nih. Creating jiwa kita namanya pihak lain. Pihak ketiga. Betul. Siapa pihak lainnya? Ibu, bapak salah satunya. Berarti sekefitrahan ini mau nggak mau, suka nggak suka, dipoles sama pihak lain yang bukan diri kita. Begitu datang, kita langsung diisi oleh pihak lain dan pihak lain. Terbentuklah namanya jiwa. Berarti jiwa diri kita yang sejati bukan? Bukan. Jadi ibu bapak kalau lagi marah, pihak lain lagi datang nih gitu. Nah, ini bukan aku nih. Pihak ketiga. Makanya ini sering disebut diri yang si aku yang lain, bahasa psikologinya disebut ego gitu. Berarti pertanyaannya, mohon maaf nih ya, maaf nih. Kebanyakan anak dididik oleh ego ibu bapaknya atau oleh kesadaran ibu bapaknya? Udah gitu. Makanya lama-lama anak pasti jadi cerminan.
Jadi kalau ibu bapak kenapa ya anak gini lah, yang ditanya bukan kenapanya, siapa yang menanamnya, betul nggak bapak? Makanya kenapa dalam konteks yang disebut kurban, satu hal yang dilakukan Ibrahim adalah, sorry ya, saya nggak mau ngikutin papa. Ibrahim nolak ngikutin bapaknya nggak? Iya. Makanya ketika Ibrahim menolak ngikutin bapaknya, nanti kita bahas lebih dalam, dia nggak mau ngikutin untuk menyembah berhala. Kenapa? Karena Ibrahim lagi mau melepaskan pihak lain di dalam dirinya yang dilekatkan oleh ibu bapaknya. Dan itu dilakukan berikutnya nggak ke Ismail? Iya, makanya Ibrahim disuruh menyembelih Ismail. Terus ibu bapak kata menyembelih jangan ingat golok, bukan loh ya bu, bukan itu, bukan gini, bukan. Tetapi, kok boleh pinjam gambar yang anak diturunin ke bapak gitu-gitu nggak? Nah, ibu bapak nih, menarik nih. Dari kakek ke anak diturunin, anak ke cucu diturunin, cucu ke cicit diturunin. Berarti kalau kita tidak merubah nih, tidak melakukan konteksnya Ibrahim, kita akan menurunkan program yang sama. Betul nggak bu pak? Iya. Makanya akhirnya program yang diturunkan itu salah satunya apa? Dogma dan doktrin. Contoh. Ibu bapak dari bapaknya ke anaknya, programnya sama nggak? Sama. Program sama itu, sesuatu pola pikir yang sama, dogma doktrin yang sama, dia adalah program yang tidak berubah. Tidak berubah itu bahasa perspektifnya membatu. Batu sering dianalogikan dengan berhala. Makanya jangan menyembah berhala. Maksudnya jangan sama lagi tuh pola pikirnya, keyakinannya, sudut pandangnya. Sehingga apa? Perlu banget untuk ada yang nge-breaking tuh yang hijau. Supaya next on, kalau yang awalnya anak bodoh kamu paham apa sih? Turun. Jangan campur urusan orang tua. Tapi si anaknya nih, di yang ketiga, ini mulai jadi Ibrahim nih. Sorry ya, papa-papa, kakek-kakek semua. Saya nggak mau pakai program lama karena saya udah belajar. Saya mau memberi program anak saya berikutnya adalah kamu anak pintar, teruslah berkarya, support dan seterusnya. Nah, dari 2 ke 3 itulah yang disebut dengan yang namanya kurban, gitu kira-kira. Oke bu, pak. Sehingga nanti kita ngerti konteks di mana ketika Azar dan Ibrahim tadi melakukan yang namanya perubahan perbedaan. Ibrahim nggak mau ngikutin bapaknya. Apa coba pesan dari Ibrahim sama bapaknya bu pak? Satu bu pak, tidak semua orang tua layak untuk diikuti, itu poinnya. Tetapi kalimat yang paling menarik dari Ibrahim sama Azar, meskipun Ibrahim sama Azar beda sudut pandang, tapi Ibrahim tetap membangun komunikasi yang baik sama bapaknya, tetap menjaga relationship yang baik sama bapaknya, bukan berarti menjadi memutuskan tali silaturahim gitu. Tapi pola pandang, pola pikirnya udah beda gitu. Sehingga kalau pakai bahasa paling gampang, Ibrahim ini kalau pakai bahasa tentang konteks makom, inilah level yang paling tinggi, namanya bijaksana gitu. Nah jadi nanti relate banget nih. Kalau kita tidak mengikuti Ibrahim, kita akan mewarisi sesuatu yang sama. Akhirnya kita tidak melakukan sesuatu perbedaan atau perubahan. Makanya begitu Ibrahim punya anak, diingetin lagi, Him jangan lupa sembelihlah Ismail. Jangan sampai konteks apa yang kamu inginkan memaksa anak mengikuti ambisi orang tuanya gitu kira-kira. Termasuk semua luka batin yang tadi dibahas nggak bu pak? Iya. Nah jadi sekali lagi ibu bapak, mau nggak mau karena jiwa kita ini bentukan dari pihak lain. Sadarilah ketika pihak lain lagi berkuasa, karena pihak lain ini 95% menguasai diri kita. Kita yang nggak punya kuasa kadang-kadang. Kenapa? Karena kita membiarkan pihak lain mengontrol diri kita, ego kita, keinginan kita, memori kita, masa lalu kita, depresi, stres, anxiety dan seterusnya. Akhirnya apa? Semua keputusan-keputusan kita bukan datang dari kesadaran, tapi datang dari program. Nah, menghancurkan program itulah nanti kita akan bahas. Itulah yang disebut dengan yang namanya kurban. Nah, nanti bentuk upacaranya motong sapi, motong kambing, oke.
Tapi poinnya saat program itu tidak disembelih, kita akan berputar-putar di program yang sama, hasilnya sama, datangnya juga ke kita pasti sama gitu. Nah jadi ternyata apa yang Cohen pelajari dari sudut pandang apapun relate banget juga sih dengan apa yang kita akan alami atau lakukan atau rayakan besok nih di awal-awal Juni ini, dalam konteks yang mudah-mudahan kita mengambil esensi kurban ini bukan hanya penyembelihan si hewannya, tapi menyadari bahwa ada hal yang jauh lebih esensi, bukan masalah penyembelihan tetapi bagaimana kesadarannya. Oke Ibu Bapak, sip ya, bisa dapat ya. Nanti ini kita akan bahas lebih detail. Oke, kalau begitu kita diskusi dulu sama Cohen. Ada pertanyaan Ibu Bapak, mangga? Ada yang mau dielaborasi, silakan. Terima kasih Kang Abu. Mau tanya ke Cohen atau Kang Abu juga? Ke Cohen aja. Oke. Kalau salah satu orang tuanya punya luka jiwa, terus ada anaknya, dan mungkin dominan dari si bapak luka jiwanya, tapi si ibunya sadar gitu. Sedangkan si bapak mungkin nggak akan secepat itu untuk sadar, harga dirinya juga tinggi mungkin ya. Bagaimana si ibu bisa membantu agar apa yang dialami oleh bapaknya tidak turun kepada anaknya? Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih. Boleh tepuk tangan, keren banget pertanyaannya. Satu lagi mungkin, jadi dua langsung bahas. Ada Ibu, silakan. Bentar. Makasih Kang. Saya mau tanya, sebagai bangsa Indonesia mungkin kita mengalami luka batin dari dua hal ya. Luka batin individu dan luka batin kolektif itu sebagai bangsa. Betul, Ibu. Nah, gimana mungkin kita harus memperbaiki, ketika pribadi bisa kita perbaiki, tapi kolektif nggak bisa dengan kita lihat kondisi sekarang gitu. Terus gimana itu Kang? Ya. Makasih. Baik. Makasih Bu. Wah bagus lagi. Boleh sekali lagi tepuk tangan, pertanyaannya keren. Silakan kok, mungkin boleh direspon dulu. Oke. Oh satu lagi, boleh. Silakan. Mangga, Pak. Silakan. Kalau ini mau 10 juga boleh lah. Punten Kang. Sebenarnya masih nyambung juga sama yang tadi. Ya. Saya terus terang sangat mind blowing tadi gitu ya. Begitu diingatkan bahwa sesungguhnya itu kita mewariskan banyak hal kepada keturunan kita gitu ya, sadar maupun tidak sadar gitu ya. Yang bahayanya ini kan yang tidak sadarnya ini nih gitu kan. Betul. Kita pikir ya insya Allah semua baik-baik saja, tapi ternyata ada hal yang sesungguhnya tidak baik-baik saja, yang tapi kita tidak sadari, yang secara tidak langsung sebenarnya kita wariskan. Betul. Apakah namanya luka batin, habit, semuanya ada di dalam DNA kita gitu ya, physically maupun mentally maupun jiwa gitu ya. Itu yang tadi atau non pisan gitu ya, mengingatkan kembali. Sama, Pak. Pertanyaannya masih sama gitu ya, mungkin bukan hanya buat kita tapi buat generasi berikut, karena di sini kan juga banyak anak-anak muda gitu ya. Bagaimana ya insya Allah belum terlambat kalau toh nanti suatu hari punya keturunan segala macam, bisa mempersiapkan jauh lebih baik lagi keturunannya, supaya insya Allah generasi berikutnya itu jauh lebih baik lagi gitu kan. Saya terinspirasi misalnya, mohon maaf nih, kalau orang-orang yang pinter-pinter gitu kan, itu kan udah melalui ilmu pengetahuan tadi sebagai salah satu jalan atau alternatif dari cinta untuk memperbaiki generasi berikut. Itu kan misalnya dengan melakukan rekayasa genetika. Ya, mungkin itu hanya secara fisik mungkin, tapi tadi yang disampaikan luar biasa. Rekayasanya tidak hanya fisik, tapi juga ruh atau jiwa yang selama ini kita nggak pernah sadari gitu loh. Betul. Bahwa luka batin ataupun hal-hal yang dalam tanda petik kurang positif sesungguhnya itu sangat berbahaya sekali, bisa diwariskan. Kalau kita sadari sedini mungkin insya Allah itu bisa kita perbaiki, sehingga insya Allah seperti harapan semua orang tua, yang kita wariskan kepada generasi berikut itu selalu adalah hanya hal-hal yang positif. Yang negatif kita buang jauh-jauh, kita blok gitu ya, supaya tidak diwariskan dan menjadi nauzubillah min dzalik beban kepada generasi berikut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tepuk tangan, mantap nih, pertanyaannya relate banget. Silakan kok, keren. Waduh, berat-berat ya Pak. Oke, mungkin yang pertama kan, apa yang sih yang ibu bisa lakukan gitu kan, pada saat
Seorang ayah tuh masih terjebak dalam yang namanya luka batin dan ekspresif. Jadi orang yang terjebak di luka batin tuh dia mengalami 3 hal sebenarnya. Pertama itu escape, pelarian, ya, melarikan diri. Makanya dia suka kabur gitu pada saat ada masalah, menutup diri, itu escape. Yang kedua adalah surprise. Ya. Surprise itu ditelan dalam-dalam, kayak orang dulu bilang tuh makan dalam gitu loh. Jadi kalau dibilang kamu tuh begini, ya udah diterima. Tetapi itu menjadi sebuah luka baru. Ya. Yang ketiga adalah ekspresif. Nah, ekspresif itu ada 2. Ekspresif yang pasif, ya, silent treatment lah ya, tahu lah yang silent treatment, ngambek gitu kan. Yang kedua adalah ekspresif yang agresif, yang seperti itu. Nah, jadi apa yang bisa dilakukan pada saat ibu hadir di sini, belajar sesuatu dari pengetahuan? Nah, balik lagi ke jalan itu. Begitu dia sudah mendapatkan pengetahuan itu, fokusnya adalah ke diri sendiri. Hadirkanlah cinta gitu loh di satu circle itu, ya. Karena Bapak dan Ibu sekalian, pengalaman subjektif saya di dunia ini, ya, yang hanya bisa menyembuhkan dan menumbuhkan itu cuma cinta, nggak ada yang lain, ya. Bapak bisa beli barang-barang mewah, ibu bisa apa namanya itu, mengumpulkan apa namanya itu jabatan misalnya, wibawa. Tapi yang bisa menyembuhkan dan menumbuhkan jiwa itu cuma cinta. Itu pengalaman pribadi saya gitu. Nah, jadi pada saat pengetahuan yang sudah ada, cobalah hadirkan cinta ke dalam circle keluarga itu, ya. Karena cinta itu kadang-kadang anak-anak itu nggak butuh di apa ya, nggak perlu di provide banyak, hanya butuh sosok figurnya hadir gitu loh, ya. Nggak butuh diwejangin juga, karena dia punya kecerdasan dia sendiri, dia punya level kesadaran sendiri. Bahkan by research, ya, kenapa saya tuh bisa ngajak Kang Abu tuh, saya by research itu. Anak-anak di generasi Gen Z dan ke bawah itu semakin lama prototipe jiwanya makin canggih loh. Makanya umur muda nih, misalnya punya cucu, punya anak, loh kok bisa nanya-nanya soal esensi, bisa nanya-nanya soal Tuhan, dosa, pahala. Anak saya umur 7 tahun aja, saya dulu umur 7 tahun tuh boro-boro masih main gundu gitu kan. Nah, disitulah makanya kita yang harus mempersiapkan diri kita untuk membersamai mereka. Itu, ya, itu yang pertama. Cukup Ibu? Oh, ya, jadi hadirkan cinta lah ya, karena ya cinta hanya cinta yang bisa menyembuhkan dan menumbuhkan. Nah, yang kedua adalah kolektif. Jadi terima kasih pertanyaannya Ibu ya. Jadi kolektif itu, jadi kita ini setelah kita sembuh, kita kan independen ya. Kita tidak bergantung lagi dengan hal-hal di luar diri. Nah, independensi yang kita hadirkan itu, ya, akan mempertemukan dengan orang-orang yang juga independen, Bu. Di situ kolaborasi akan hadir dengan sendirinya, Bu. Saya nggak kenal Kang Abu loh, tapi pada saat saya belajar itu, saya melihat Kang Abu tuh ada di satu frekuensi yang dimana dia sudah melakukan dharma. Kalau dari kacamata Buddhis, melakukan yang namanya itu sedekah. Saya tahu, saya kan belum, jadi saya memantaskan diri. Tapi begitu saya sudah masuk ke frekuensi itu, begitu saya sudah independen, Bu, saya sudah selesai, saya sudah berdaulat atas diri saya sendiri, atas ego saya sendiri, pikiran saya sendiri, nafsu keinginan saya sendiri. Saya pasti ketemu dengan Kang Abu satu titik. Dan nggak dibutuhkan sekitar 1,5 tahun lah, tiba-tiba masuk dia ke TikTok lah ini. Kenapa? Karena sudah masuk di frekuensi yang sama. Bukan saya mengkonfirmasi, tetapi saya diperjalankan gitu. Dan nggak ada yang kebetulan kan, nggak ada yang kebetulan. Nah, pada saat itu terjalinlah kolaborasi itu. Kita mencocokkan visi gitu. Sebenarnya visinya sama. Para orang tua itu kan visinya sama ya. Mau dibilang berbeda-beda suku atau golongan itu, tapi visinya sama. Saya ingin anak saya ini bisa lebih baik, bisa lebih dari saya. Ya. Tetapi kalau kita tidak mulai memperbaiki diri, nanti arahnya itu justru kita akan menghalangi arahnya untuk menuju ke sana.
Di satu sisi kita niatnya baik ya. Saya mau ingin anak saya bisa sukses, ingin anak saya bisa bahagia. Tetapi kalau ada program-program yang tanda kutip otomatis, itu menghalangi arahnya loh, arah potensinya loh. Nah inilah yang mungkin kita harus belajar renungin, introspeksikan. Ya, kalau yang dimana itu semua bisa kita pelampaui semua, kita beresin. Karena banyak di sini kan banyak kita nih, komunitas sudah ada, media juga pengetahuan sudah berlimpah. Tinggal bagaimana kita berikhtiar nggak, kita berusaha nggak, dan usahanya sejalan nggak dengan keinginan kita itu supaya anak itu kita bisa membersamai si anak. Nah jadi itu sangat mungkin sekali Ibu untuk kolektif ya. Karena semua yang orang independen akan ketemu. Ini semua kita nih sekarang lagi berusaha berkolaborasi sebenarnya. Berinteraksi. Ya. Tujuannya sama, visinya sama. Adalah apa? Untuk generasi berikutnya. Dan yang terakhir dari Bapak, terima kasih sekali. Karena memang ini adalah perjalanan panjang dari peradaban kita ini Nusantara sampai titik ini. Tapi yang menarik begini sih Pak, sebenarnya Pak. Di saat kita di generasi kita ini kita sudah berusaha mewariskan sesuatu yang tanda kutip didasari dengan kesadaran dan cinta ke diri sendiri. Nanti anak-anak itu bisa belajar. Ya. Nah, anak-anak yang sudah selesai, saya sih berharap ada edukasi mengenai pranikah ya Kang Abu ya. Ya, kenapa pranikah itu penting ya untuk pengetahuannya ya? Karena kita kan sebagai orang tua mewarisi 50% ya. Ayah mewarisi 50% gen ke anak, sifat kita, karakter kita. Begitu juga ibu atau pasangan saya. Nah, saya kan mengalami yang namanya luka batin. Otomatis program itu ada di anak saya. Saya berharap anak saya sebelum merit dia sudah selesai. Dia sudah berdaulat atas dirinya sendiri. Dia sudah terbebas dari luka batinnya, sudah tersembuh dari luka batinnya. Sehingga diri dia yang independen itu akan menarik juga ketemu dengan pasangan yang independen. Di saat itulah nanti yang diwariskan itu adalah soal independensi itu. Ada banyak sekali orang-orang tuh yang saya temukan itu yang memang secara garis keturunan yang memang bawaannya tuh soleh gitu. Memang udah ada bibitnya di situ. Dan dengan mudah tuh dia bisa mulai untuk apa? Mulai untuk bisa bermanfaat. Ya, dia bisa mulai untuk berkarya. Paling tidak itu menghadirkan makna. Nah, generasi yang sudah sadar sebelum mereka merit atau sebelum mereka menikah apalagi punya anak, itulah yang nanti akan menjadi awal dari peradaban. Dimulainya dari situ. Tetapi kalau kita nggak mulai dari kita, nggak akan ada itu, nggak akan ada. Nah, mudah-mudahan kita nih bisa mewariskan sesuatu sampai saatnya nih sudah selesai raga ini gitu loh. Untuk siapa? Ke garis keturunan kita aja sih sebenarnya. Karena untuk bermanfaat dari kacamata saya ada 3. Pertama ke diri sendiri dulu, kedua ke garis keturunan, ketiga baru keluar atau ke sesama. Karena nggak bisa kalau kita membypass ini, tiba-tiba kita mau ngurusin orang lain atau ngurusin tetangga lah. Karena nggak mungkin kan kita lebih baik sama tetangga daripada orang rumah gitu kan. Nah ini karena kita akan kejebak lagi dalam meaningless gitu loh, kehilangan makna. Nah mudah-mudahan seperti itu ya Pak ya, cukup menjawab ya Pak. Oke, thank you, terima kasih. Ya, silakan. Ibu dan Bapak, saya ngumpulin beberapa data yang mungkin saya pengen bacain ya untuk bahan pengetahuan. Siapa tahu abis ini ada pertanyaan berikutnya. Tapi ini ada hal yang menarik Bu, Pak. Tentang data terkini Gen Z gitu ya. Faktanya Gen Z adalah digital native total, tapi banyak dari mereka yang lelah dengan layar. Mereka lebih suka visual dan audio dibanding dengan tulisan panjang, di mana rata-rata Gen Z menghabiskan 9 jam per hari di depan layar, dan 95% dari mereka punya smartphone, dan 55% merasa cemas kalau handphonenya jauh dari dia gitu Bapak.
Ini fakta nih. Tapi kalau handphone cemas kayaknya ibunya juga gitu sih kayaknya ya, bukan anaknya aja. Nah, ya, sip ya. Berarti kan mau nggak mau kita perlu tahu dulu tentang faktualnya seperti apa gitu. Nah, ini yang menarik lagi bahwa the way of thinking. Fakta yang banyak tidak diketahui oleh orang tua. Satu, mereka lebih mencari makna daripada sekedar uang dan status gitu. Jadi meaning tuh buat mereka penting gitu. Ya, meaning tuh sesuatu buat mereka tuh nyari, ya memang nanti paradoksnya mereka nyari validasi sih memang. Cenderung menolak otoritas yang kaku, lebih suka kolaborasi daripada dominasi. Makanya mereka nggak suka ranking dibandingin gitu. Kebayang nggak si baby boomersnya zaman ranking, anaknya atau cucunya Gen Z itu masih pakai mindset ranking gitu. Wow, itu pasti kelas aja. Punya standar moral dan sosial sendiri yang tidak sesuai dengan generasi sebelumnya. Datanya adalah 68% Gen Z mengatakan mereka ingin pekerjaan yang berdampak pada dunia gitu. Apa nih meaningnya gitu. Dan 1 dari 3 Gen Z lebih percaya influencer di media sosial dibandingkan tokoh politik atau agama. Nah, itu yang menarik. Udah. Jadi sekarang influencer jauh lebih merasuk kepada pikiran anak-anak Gen Z, teman-teman Gen Z daripada figur otoritas yang namanya politik atau agama gitu. Nah, ini yang menarik nih tentang, saya rasa ini perlu kita highlight Bu, Pak. Spiritualitas dan religiusitas. Gen Z cenderung lebih spiritual daripada religius. Itu menarik tuh. Yang kedua, mereka itu kritis terhadap lembaga agama, tapi mencari makna secara personal. Jadi kritis banget. Jadi ibu bapak maaf ya, udah nggak bisa nyuruh-nyuruh. Nah kalau nggak sholat neraka, udah nggak bisa bu pak. Ini saya ulang-ulang nih. Pasti pertanyaannya emang neraka di mana mah gitu. Itu udah, dan itu nggak akan ada di zaman-zaman baby boomers tuh nggak ada gitu. Nah, datanya adalah 40% Gen Z percaya pada kekuatan spiritualitas, tetapi hanya 23% yang aktif beribadah formal. Jadi 23% kalau ngomongin ritual, it's happening-nya seperti itu gitu. Artinya kita bukan menyuruh secara ritualnya aja, tapi ada power dari ritual itu mau kemana gitu. Itu penting banget. Dan masuk lewat ranah logik itu buat mereka sangat penting banget gitu. Nah, 40%, tadi ya 40%. Nah, banyak dari mereka, ini menarik Ibu Bapak. Banyak dari mereka yang lebih tertarik pada meditasi, journaling, mindfulness daripada ceramah agama. Nah, faktanya begitu. Jadi ceramah udah lumayan gak laku gitu sekarang ya. Nah, kenapa? Karena ya dongeng diulang-ulang, dogma, doktrin, dan buat mereka dongeng dan doktrin udah basi gitu intinya. Nah, yang ini saya rasa menarik ya. Ini terakhir mungkin ini banyak banget. Ini Bu Pak, it's happening di masyarakat kita Indonesia khususnya. Saya nggak tahu banyaknya berapa, tapi di data ini disebutkan bahwa banyak Gen Z hidup di keluarga yang tidak utuh secara emosional. Nanti kita hadirkan juga ada namanya Dokter Rama, psikiater. Banyak sekali pasien-pasien beliau, ibu bapak ya, yang sekarang Gen Z itu nggak ngomong dulu sama ibu bapaknya, tiba-tiba datang ke psikolog, tiba-tiba datang ke psikiater. Dan itu sangat membuat ibu bapaknya malu banget karena kenapa? Mindset kalau anak ke psikolog, ke psikiater itu sakit jiwa, bu pak. Di satu sisi, pemahaman anak-anak Gen Z sekarang adalah mereka sangat aware terhadap kesehatan jiwanya. Karena orang tuanya mungkin udahlah enggak, ibu bapak maaf banget. Banyak banget orang tua yang masih punya mindset bahwa ketika masuk ke profesional itu berarti bermasalah. Malu kalau anaknya adalah pasien dari psikolog atau psikiater. Itu menarik. Makanya kasus yang lagi sekarang trending topik ibu bapak, ini namanya fatherless. Dia punya bapak, tapi fungsi bapaknya nggak terjadi di rumahnya. Wah, ini lagi arise banget di kalangan teman-teman Gen Z tentang fatherless atau motherless. Dia cuma ngelihat sosoknya, tapi dia tidak melihat cintanya kalau tadi pakai bahasa Cohen. Dan itu lagi terjadi gitu. Nah, mereka haus validasi, sering membandingkan diri dengan standar sosial media. Udah selesai. Jadi mungkin buat baby boomers tuh lebay banget misalnya. Aduh, postingan aku yang like cuma 5. Itu bisa stres bu pak. Mungkin buat ibu bapak baby boomers apa sih? Tapi buat anak-anak Z itu meter banget. Postingan yang gak di like, yang komennya dikit. Udah. Abis gitu ketika makin banyak ada bad comment, stres lagi gitu. Gitu intinya.
Nah jadi kembali bahwa itu tadi konteks di mana saat kita mulai bisa mengerti dan menyadari perpindahan dan perubahan itu juga saya rasa kita perlu menjadi Ibrahim yang baru Bu Pak. Jangan nyembah berhala, quote and quote, pola pikir yang lama, kesadaran yang lama, sudut pandang yang lama yang akhirnya kita tidak bisa beradaptasi dengan generasi sekarang. Nah pun kalau ngomongin tentang kolektif, mau nggak mau kolektif itu akan dibentuk dari diri kita sendiri sih. Jadi yuk kita ya kan kita pernah bahas ya Ibu Bapak, setidaknya kita sadar satu ada lingkar pengaruh, yang kedua lingkar peduli. Mana sih yang bisa kita pengaruhi langsung atau kita cuman peduli, jangan ketuker gitu. Ya nggak usah juga begitu bangun tidur, aduh tarif Amerika gimana, udah bukan urusan kita lah ya, udahlah gitu. Jadi pusing sesuatu yang nggak bisa kita pengaruhi langsung, sehingga kita sibuk dengan sesuatu yang kita peduli, akhirnya kita doing nothing gitu. Nah artinya start dari diri sih gitu. Saya rasa tambahannya kurang lebih begitu. Terima kasih. Ada lagi? Iya Ibu. Punten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Kang Abu, Kohen. Selamat siang Ibu. Mengenai tadi kalau anak-anak kita nanti kalau mungkin saya generasi cucu ya. Tadi ada informasi sebaiknya lakukan pranikah ya konsultasi. Pendidikan, betul konsultasi. Ya. Kalau yang saya tahu yang kemarin-kemarin ini yang sebelum-sebelumnya konsultasi pranikah itu berdasarkan agama. Dan kemungkinan ini udah nggak bisa dipakai lagi gitu loh. Ya. Karena kan kalau berdasarkan agama kan dogma lagi, doktrin lagi, setuju, Bu. Itu nggak relevan lagi gitu loh. Betul. Jadi perubahannya itu kan harus benar-benar meluas banget ya. Tapi untuk sampai ke situ itu harus bagaimana gitu. Karena ini untuk saya pribadi ini fase ke cucu nanti gitu loh. Kalau ke anak udah lewat gitu. Setuju Bu. Terima kasih. Sudah lewat. Makasih Bu, makasih. Pertanyaannya. Ada lagi? Mangga Bu Tia. Punten Kohen waktu itu saya pernah ikut Kohen ke Amerika itu menjelaskan tentang jiwa itu kan ada sampai berapa tahap ya? Lapisan, tubuh lapisannya. Oh ya, oke. Soalnya kan dalam rangka memperbaiki diri, jadi biar lebih paham kemarin kurang paham boleh. Boleh. Nanti saya jelaskan setelah ini. Semuanya. Siap. Makasih Ibu. Makasih. Ya. Gen Z itu range age-nya berapa? Sampai umur 28 sekarang. Dari 15 sampai 28. Ya. Kan cucuku ya. Cucu kita alfa. Kalau yang 0 sampai 13-an alfa namanya. Silakan, Koh. Tadi menarik tentang hubungan pranikah. Oke. Dan lapisan jiwa. 7 lapis. Ya. Kalau yang lapisan jiwa jawabannya harus keren banget. Kalau nggak diundang lagi lo ke sini. Ya oke. Nanti mungkin yang pranikah Kang Abu bisa tambahin dikit ya. Oke. Jadi gini ya Ibu, terima kasih ya atas pertanyaannya. Ya artinya kan ada interaksi yang men-trigger ya sebenarnya ya. Tetapi gini ya Bu ya, concern soal yang namanya gotong royong ini ya, itu semua sudah siap sih sebenarnya Bu. Sudah ada personilnya, salah satunya juga Dok Rama gitu loh. Seorang psikiater yang tadi kok ngomongin kesadaran gitu kan. Nah sebenarnya sosok figur Dok Rama yang seperti Dok Rama ini banyak Bu. Banyak. Nah tinggal bagaimana Ibu juga mungkin bisa mengarahkan mereka untuk terbuka dulu nih, open minded dulu nih ya. Tidak lagi ke tanda kutip ini yang sudah selama ini dijalani, coba yuk kita ke sudut pandang yang berbeda gitu. Ya, karena soal pendidikan, soal pengetahuan, soal pranikah itu sebenarnya sekarang sudah banyak sekali perspektif yang berbeda, Bu. Ya, yang dimana yang ada garis benang merahnya antara urusan jiwa mereka ya dengan pilihannya nanti. Nah ini kan akan menjadi sebuah pengetahuan sebelum mereka ini kan masuk ke jenjang yang lebih esensial ya, yaitu pernikahan kan. Nah nanti orang-orang itu memang sudah ada sebenarnya Bu. Ya para dokter itu juga kan tanda kutip ada beberapa tuh yang khususnya memang untuk konsultasi mengenai ini sih Bu. Ya mungkin kamu bisa tambahin silakan. Oke, mungkin kedua dulu nanti kita. Yang kedua oke.
Jadi mungkin bisa dikunyah-kunyah dulu ya. Nah, jadi begini ya, Bu. Ini pandangan subjektif saya ya. Kita ini kalau dari kacamata energi itu kan memiliki 7 lapisan tubuh. Ya, mulai dari fisik yang paling kelihatan, habis itu energi, habis itu emosional, habis itu tubuh astral. Nah, 4 tubuh ini itu berada dalam zona lokal. Lokal itu seperti apa sih? Jadi di zona lokal itu banyak kotak. Antaranya adalah golongan, keyakinan, agama, suku, ya, yang membuat kita ini kadang-kadang masih terjebak dalam kotak zona lokal. Nah, ya kalau kita masih di zona lokal yang banyak kotaknya, kotak satu dengan kotak lainnya, dia bisa terjebak dalam konflik horizontal. Makanya debat agama, bahkan dalam sama kotak pun ribut gitu. Nah, mereka ini kesadarannya masih menggunakan 4 tubuh lapisan ini. Luka batin itu adanya di tubuh emosional. Ya. Jadi kalau tubuh emosionalnya dia terluka, maka secara energinya dia akan bocor. Fisiknya nanti lama-lama akan kena. Begitu juga tubuh astral yang dipakai pada saat dia ini tanda kutip pikiran dan egonya itu tidur. Ya. Mimpi buruk lah, ya kan, tanda kutip ya, hal-hal yang kita anggap sebagai astral lah ya, itu akan terpengaruh semua. Nah, yang menarik di atas itu tuh ada tubuh mental. Nah, kalau ini nih, kalau dari ditarik ke apa sudut pandang agama tuh, ini adalah jiwa tenang nih, mutmainah. Jadi mutmainah itu dia nggak bisa masuk ke jiwa tenang kalau tubuh emosionalnya belum beres, kalau energinya masih bocor, kalau astralnya itu dia masih terganggu. Makanya perjalanannya itu mulai dari fisik, ngurusin energi, emosional, astral akan ngikut nanti. Nah, kalau ini semua sudah selesai, maka jiwanya akan tenang. Nah, posisi jiwa tenang itu akan terdownload yang namanya itu pengetahuan kecerdasan mengenai universal. Karena di jiwa tenang itu dia bisa melihat secara jelas, clarity-nya hadir gitu. Karena tenang ya. Ya, petunjuknya dia bisa lihat. Sampai di titik itu dia bisa menyadari kalau kalian ini adalah aku yang lain gitu loh. Oneness jadinya. Nah, zona universal ini di situ tuh ranahnya. Menyadari mulai masuk ke ranah tauhid sentris. Nah, tapi untuk masuk ke sana kan ada yang namanya kan sisi lain, yaitu ruh, spirit. Ya. Nah, disitulah pada saat dia tenang, pada saat dia tidak terganggu lagi, pada saat dia tidak tergoda dan mudah tergoda dan terhasut, jiwa tenang ini mulailah dia ini mencari, bertanya mengenai esensi, siapa sih aku gitu kan. Nah, disitulah pengetahuan soal ruh itu akan hadir. Makanya Bapak Ibu sering mendengar yang namanya di saat murid siap belajar, gurunya akan dihadirkan. Begitu juga soal kesadaran. Ya, kita akan dipertemukan belajar mengenai ruh. Kita akan dipertemukan mungkin pengetahuan mengenai esensi gitu, mengenai siapa aku. Nah, pada saat dia sudah terkoneksi, menyatu, disitulah makanya integrated spiritnya hadir, ruhani. Kenapa? Karena disinilah proses melebur menurut saya terjadi. Ya. Untuk apa? Untuk jiwa ini masuk ke level kesadaran yang lebih tinggi, yaitu kesadaran ilahiyah. Nah, kalau dari kacamata Islam itu kan ada istilah Siratal Mustaqim tuh. Baru setuju. Disitulah dia harus bisa berserah, dituntun. Karena yang bisa masuk ke ranah tauhid itu ruh, gitu. Dia yang tahu jalan pulang, gitu. Nah, tetapi
bukan berarti nggak ada godaan. Banyak. Makanya esensi sholat itu nanti itu jadi program sebenarnya. Bagaimana dia tetap terus bisa berserah total sampai menuju ke titik akhir itu. Gitu. Itu sih ya, Ibu. Simpelnya ya. Kalau nggak butuh 3 jam lebih nih jelasin ini soalnya. Next ya. Next. Ini spill gitu. Ya, Oke. Spill. Thank you kok. Ibu tadi menyikapi tentang pernikahan. Sebetulnya kalau kita memahami konteks pernikahan universal tentang pertumbuhan jiwa, saya rasa nanti bisa teraplikasi dengan agamanya masing-masing sih Bu. Tapi sadar ketika pernikahan itu adalah penyatuan jiwa misalnya. Menyadari bahwa nikah ini adalah sesuatu yang saya sambil latihan besok ada ceramah nikah masalahnya Bu ya. Itu concernnya lebih ke apa namanya, kenapa sih pasangan ini dihadirkan gitu. Sehingga dia melakukan pernikahan itu bukan karena tradisi, tapi dia tahu bahwa ini tuh adalah journey gitu. Makanya saya selalu bilang bahwa hidup ini sekolah. Kalau hidup ini adalah sekolah, pernikahan itu adalah universitas tertingginya hidup gitu. Makanya kalau kita ngerti universitas tertingginya hidup, kita akan tahu bahwa di situ tuh banyak sekali yang namanya pelajaran gitu Bu. Nah, info-info ini kan banyak nggak nyampe gitu. Dan Ibu Bapak maaf ya, ini baru tadi malam kita diskusi, minat menikah anak muda sekarang menurun. Iya, menurun karena trauma tadi. Ketika ngelihat ibu bapaknya berantem apa, dia ngerasa bahwa pernikahan berat ya gitu. Iya Bu. Dan di mana? Jepang kalau nggak salah. Jepang, Korea, Singapura. Gitu sampai ada beberapa negara yang punya campaign make a baby please gitu Bu. Coba kebayang. Iya betul Bu. Karena ya itu tadi gitu. Nah, sehingga dengan apa yang kita lagi usung itu, semoga siapapun yang mau masuk ke jenjang pernikahan setidaknya punya wawasan dan landasan itu sih kira-kira. Gitu, karena urusan pernikahan saya rasa bukan masalah agama ya, tapi keyakinan. Yang satu yakin, yang satu enggak kan bahaya gitu ya Bu ya. Gitu Bu, itu nanti yang akan kita ini. Nah mungkin kalau dalam konteks ini ya Ibu Bapak, nih pertanyaan saya sederhana. Ibu Bapak kalau nggak sikat gigi seminggu bau nggak? Hah? Seminggu nggak sikat gigi bau nggak? Buat siapa baunya? Buat orang lain. Karena bagi yang nggak sikat gigi udah biasa. Betul nggak? Nambah lagi sebulan buat dia. Gini, ada orang rumahnya di sebelah tempat pembuangan umum, tempat sampah lah gitu. Mungkin begitu si TPS itu awal-awal dia merasa bau, hari kedua bau, ketiga biasa. Pertanyaannya bukan sampahnya jadi nggak ada, tapi dia udah used to be, udah kebiasaan dalam keadaan bau gitu kira-kira. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Kalau dalam perspektif ini, tubuh fisik kita nggak dibersihin, kita nggak sikat gigi, dan kita tidak melakukan itu, kita akan dalam keadaan lama terbiasa karena, maaf ya, sekali lagi nih, nggak sikat gigi sebulan, buat yang melakukannya biasa, betul nggak Bu Pak? Tapi sekelilingnya merasakan nggak? Nah, yang menarik Ibu Bapak, boleh jadi kita sibuk membersihkan tubuh fisik kita, tapi nggak pernah mandiin energi kita gitu, nggak pernah mandiin pikiran kita, nggak pernah mandiin batin kita gitu. Sehingga kalau pinjam dari perspektif ini, lingkaran paling luar disebut anamaya kosha, tubuh fisik. Tapi fisik di dalamnya ada prana maya kosha, itu namanya energi. Masuk lagi ke dalam ada mano maya kosha, namanya pikiran. Masuk ke dalam lagi ada wisnana, wisdom, nanti masuk ke dalam lagi itu yang disebut dengan yang namanya esensi gitu. Itulah kenapa di tradisi Islam sebelum sholat disuruh wudhu, betul nggak Bu Pak? Iya. Wudhu sama mandi lebih bersih mana? Ya tergantung. Karena wudhu membersihkan energi, mandi membersihkan tubuh. Gitu. Sehingga nanti kalau kita menyadari saat kita membersihkan tubuh fisik tapi energinya nggak pernah di flushing, energinya nggak pernah diperbaiki, nggak pernah grounding, nggak pernah apapun, maka dia ngerasa baik-baik aja tapi annoying gitu loh Bu Pak.
Ibu Mama mohon maaf ya, ada nggak orang annoying tapi dia nggak sadar dirinya annoying? Ada nggak? Jangan banyak sih, nggak enak ya, ada aja ya. Sama kayak ketika dia jarang mandiin energinya, ngerasa fine aja, tapi vibrasi energinya itu annoying gitu. Nah makanya kenapa di situ ada wudhu, kalau nggak wudhu kena air tayamum. Intinya apa? Yuk, lapisan semua diri kita itu perlu untuk dibersihkan gitu. Karena kata kuncinya bukan masalah hanya membersihkan fisik, enggak. Gitu intinya. Nah, maka bagus nih bahasanya Cohen, ada zona lokal, zona universal, ada fisik, energi, emosi. Kan maaf ya Ibu Bapak, maaf banget nih. Rata-rata orang sholat cuman menggugurkan kewajiban, yang penting kalau nggak sholat takut dosa, betul nggak Bu Pak? Iya. Tapi tidak terjadi interaksi pembersihan fisik, emosi. Kan kata kunci dari sholat itu dua, tumakninah dan khusyuk. Berarti sholat memandikan ini semua nggak sebetulnya? Kebayang nggak sehari 5 kali loh Bu Pak? Harusnya bersih baik lahir maupun batin nggak? Iya. Nah rata-rata pun dia lagi sholat, dia cuma melakukan aktivitas fisik gitu. Makanya dia cuma gerak raga, tidak melibatkan energinya, tidak melibatkan jiwanya, tidak terkoneksi. Makanya sholatnya nggak kerasa dalam tanda petik khusyuk dan tumakninah, selesai. Makanya sholat rajin tetap stres, depresi, anxiety. Kenapa? Dia hanya melakukan gerak raga gitu. Nah makanya kalau dalam perspektif Islam ini semua sering disebut mana iman, mana Islam, mana iman, mana ihsan. Nah tiga-tiganya jadi satu kesatuan gitu. Kira-kira gitu. Nah jadi mudah-mudahan Ibu Bapak ya udahlah ya, kita di sini udah pertemuan yang entah keberapa gitu. Saya rasa ibadah-ibadah rutinan kita bukan karena menggugurkan kewajiban, tapi integrated untuk kita menyatukan antara jasad kita, jiwa kita, dan ruh kita gitu intinya. Silakan Ibu. Ini Profesor, hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam Ibu. Persis dengan apa yang dikatakan oleh Kang Abu, ada di sekitar kita orang yang menjengkelkan, vibrasinya Kak Cohen sangat toksik lah ya. Kita katanya nggak boleh ngelihat luar, lihat dalam. Pertanyaan saya, gimana kita handle orangnya kayak begini? Karena dia itu sosok yang tidak bisa kita lepaskan dari kehidupan kita. Terus terang aja, mantan suami. Oke. Tapi begitu besar efeknya, luka batinnya itu semua yang dikatakan oleh Cohen pada anak saya. Dan saya cuma pikir, gimana ya saya bantu anak saya supaya dia lepas dari penderitaannya dia, luka batinnya yang begitu dalam. Jadi pertanyaan saya, gimana kita saya sebagai ibu ya, menghadapi mantan. Saya nggak hadapin sih, saya nggak urusin lagi. Tapi anak saya akibat dan cucu saya, karena ini luar biasa kasusnya, sangat heboh deh. Ya, itu saya ingin tanya Cohen, gimana saya bersikap pada anak saya, karena dia sudah bilang, Bu, in my effort not to be like him, like my father, I become him. What do you mean you become him? I detach myself from you. I don't want to show my love to you, so I will not lose you. Terus saya bilang, kok sampai begitu ya? Sampai begitu beratnya ya. Terus dia ikut Asia Work. Dia ikut dan level yang paling tinggi sampai leadership. Dia sujud ke kaki saya, I love you Bu. Dia bilang, saya sudah menjadi bapak saya dan saya benci sekali sampai sekarang. Dan saya sekarang berusaha keras sekali, gimana ya anakku nih jangan jadi pembenci. Karena itu sudah dia nggak pernah dipegang, dirangkul, nggak pernah digendong sama ayahnya. So to touch bapaknya dia nggak sanggup. Nah itu Cohen, gimana nih luka berat begini nih? Baik, baik Bu, baik. Udah masih masuk ICU nih. Udah dihibah. Oke Bu, ini kayaknya mewakili banyak deh, ya. Dan ini menjadi tipikal case-case yang sekarang terjadi gitu. Silakan Cohen, mungkin ada perspektif dulu. Ini menarik nih. Oke, terima kasih Ibu pertanyaannya. Relate ya sebenarnya ya. Nah,
Mungkin yang saya mau angkat tuh adalah soal yang namanya itu bentar. Siapin dulu. Oke. Ya. Cek. Jadi Bapak Ibu, saya mungkin ingin menjawab dengan yang namanya itu fokus. Ya. Jadi dari sejak kita lahir sampai kita selesai nanti, itu ada perjalanan jiwa di sini. Di tengah-tengah ada yang namanya spiritual awakening. Entah di umur berapa ya. Nah, pada saat spiritual awakening itu kita masuk masa transisi. Kita belajar pengetahuannya, kita mencari jati diri kita mencari yang namanya itu kesadarannya. Tetapi yang terpenting pada masa transisi itu adalah soal fokusnya, Bu. Ya. Kita nggak akan menjadi lebih baik kalau kita fokusnya ke dia, keluar diri. Ya, kita nggak akan bisa menjadi yang namanya itu mengenal potensi kita kalau kita fokusnya ke orang lain. Nah, jadi fokus ini sangat penting. Apakah kita masih fokus keluar diri atau ke dalam diri? Kenapa? Karena di masa transisi ini akan menentukan apa yang kita akan jalani setelah ini. Kalau kita pada masa transisi itu udah awakening, udah ngalamin banyak hal, terus fokusnya masih keluar diri, berarti kita hanya nanti akan mengulangi pengalaman yang itu-itu aja, Bu. Kenapa? Karena ada momentum yang hilang untuk mengenal diri lebih dalam, ya, untuk sayang ke diri sendiri, ya, untuk yang namanya itu menjadi versi yang terbaik atau kembali ke fitrah. Itu hanya bisa dilakukan kalau kita mulai dari fokus ke dalam diri. Nah, pada saat kita mau fokus ke dalam diri, pengalaman si anak dengan bapaknya itu akan menjadi sebuah pengalaman yang nanti bisa diperas maknanya. Pasti ada maknanya, Bu. Tapi kuncinya adalah dia harus fokus ke diri dia sendiri, menjadi versi terbaik dari diri dia sendiri. Apa yang sudah dialami dengan orang tua itu hanya pengalaman yang perlu dipetik maknanya. Nah, kuncinya adalah difokus ke dalam diri. Kenapa? Karena begitu kita masuk ke bab jiwa, itu adalah bab soal jiwa itu berevolusi, bertumbuh, menemukan makna. Itu aja. Nah, pada saat itu pengalaman-pengalaman yang sudah dialami bisa diterima. Karena tanpa pengalaman itu saya nggak bisa hadir di sini. Yang hadir apa? Begitu dia menemukan makna, empati, cinta lagi, balik lagi ke cinta. Oh, ternyata ya, saya sudah diatur sedemikian rupa oleh Sang Pencipta untuk belajar sesuatu dari bapak saya yang seperti itu. Dan pada saat dia itu sudah selesai dengan dirinya sendiri, maka balik lagi ke sini, Bu. Apa yang dirubah di dalam diri, di luar diri menyesuaikan. Karena ada batasannya di situ, Bu. Batasan diri itu akan hadir. Batasan diri itulah yang membuat si anak itu menyadari mana perilaku bapaknya yang masih bisa dimaklumin, mana yang sudah kelewatan. Gitu loh. Jadi dia tidak langsung tertrigger terus. Karena dia lebih dominan fokus ke diri sendiri untuk menjadi versi diri yang terbaik dari yang kemarin. Gitu aja sih. Gitu ya, Bu? Iya. Betul. Ibu tinggal support. Udah, Nak, kamu udah. Bapakmu emang seperti itu gitu loh. Ya kan? Gak bisa dirubah. Yang bisa kamu rubah apa? Dirimu sendiri menjadi yang versi terbaik dari dirimu yang kemarin. Jadi perlombaan kita semua ini cuma itu.
menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri, dari yang kemarin, bukan dengan orang lain. Di saat kita fokusnya keluar, berantem pasti, kesel pasti, debat pasti. Nah di situ tuh kita nggak bisa lagi bertumbuh jiwanya, karena hanya mengulangi pengalaman yang itu aja, gitu. Betul, karena cuma dia yang tahu, Bu, potensi dirinya apa. Nah kalau fokusnya di keluar mulu, bocor energinya, seperti Kang Abu bilang, ya nggak bisa kusuk nanti sholatnya nanti. Oke, Ibu, terima kasih. Oke, mungkin ini salah satu tadi ya tentang pendidikan pranikah, Ibu Bapak. Banyak yang tidak menyadari dan mengerti bahwa anak itu mau nggak mau datang dari kromosom ibu sama bapak, betul nggak Bu Pak? Yes. Jadi ini banyak sekali researchnya menarik nih. Nah, berarti kalau mau pakai bahasa analogi yang saya mudahkan, anak ini half ibunya, half bapaknya. Maka ibu bapak, kalau orang tua berantem dan mereka saling menjelekan, misalnya istrinya ngejelekin suaminya, berarti si anak ini 50%-nya itu tergoncang tuh. Makanya sejelek apapun, kalaupun apalah gitu ya, jangan sampai kita membuat menjelekan dalam tanda petik chaotic. Karena kenapa? Ya karena 50% si anak ini, ibunya 50%, bapaknya juga 50% gitu. Sehingga chaotic yang itu tadi ya, bahwa ketika kita tidak mengerti ini, nah itulah saya rasa pengetahuan yang perlu kita sadari tentang psikologinya gitu ya, tentang kesadarannya bahwa ya that's happening gitu. Nah yang menarik lagi Ibu Bapak, ini satu ya, nyambung sama apa yang baru aja ini 2 hari lalu kita research gitu. Ketika kedua orang tuanya udah nggak cocok, dan sekarang lagi banyak banget Bu kasus ini, mempertahankan pernikahan karena anak gitu kira-kira. Ya karena anak. Kamu kenapa nggak cerai? Karena anak nih gitu. Ternyata Bu Pak, rumah tangga yang tidak harmonis dan mempertahankan anak supaya anaknya tidak ada atau orang tuanya nggak pisah, jauh lebih damage buat anaknya daripada yang pisah gitu kira-kira. Jauh lebih tidak sehat ketika mohon maaf ya, ketika si anak ini tiap hari melihat situasi yang sama, kondisi yang sama. Dan justru, sorry to say, perpisahan jauh lebih baik dan lebih menyehatkan ketika dia tidak mengalami atmosfer yang sama gitu intinya. Dan itu menarik. Makanya yang sering kita bahas bahwa ya sorry to say ya, mungkin ini juga bukan pilihan, tetapi divorce is a new hope gitu. Konteksnya bahwa perpisahan itu bukan ending dari segalanya, tapi perpisahan juga bisa jadi penyelamatan gitu intinya. Tapi ya saya rasa yang jauh lebih esensial bahwa jangan pernah ngejelekin pasangan kita karena kenapa? Anak setengah dari pasangan kita gitu. Mau gak mau. Begitu dijelekin setengahnya dia chaos. Begitu yang satunya ngejelekin lagi setengahnya dia juga ikut chaos gitu. Dan itu sangat mempengaruhi kalau nanti ke ranah si inner child tadi. Ya balik lagi sih. Mau gak mau suka gak suka kita memang diwarisi itu. Tapi kita gak bisa menyalahkan orang tua. Nah PR kita nih dari pelajaran ini, yuk terbebas dari program lama untuk membaru gitu. Terima kasih Bu pertanyaannya, sekali lagi boleh tepuk tangan. Makasih Bu, ini saya rasa mewakili banget. Baik Ibu Bapak, ini udah jam-jamnya untuk tadi makanan langit, ini makanan bumi ya. Hidangan bumi. Oh iya. Terjadi sama yang anaknya itu mereka married tapi dia bilang they gonna be child free. Apakah itu ada kaitannya sama luka batin? Ya. Banyak sekali teman saya anaknya yang. Ibu pernah dengar fenomena child free nggak? Iya. Ya itu tadi yang kayak di Singapura banyak orang nggak mau punya anak gitu ya. Ya salah satunya gitu Bu. Karena luka batin. Karena dia melihat bahwa orang yang punya anak ribet gitu. Itu poinnya. Pun ya kita udah belajar lah ya. Semua keputusan siapapun silahkan diambil, tapi kita ngerti konsekuensinya apa gitu. Itu sih poinnya. Gitu kira-kira. Nah efek dari, karena anak-anak tuh begini ya Bu, kalau dari saya tambahannya ya Bu ya. Anak-anak di saat dia tidak bisa dikasih tahu, sebenarnya dia lagi defense nih, membela diri gitu kan, mekanismenya hadir. Makanya yang bisa dilakukan adalah memberi contoh.
Yang pertanyaan ibu kan sebenarnya dia melihat contoh kan. Wah, orang dewasa, orang merit kayak begini punya anak kayaknya gimana gitu. Nah, yang menarik tuh sebenarnya kenapa pada saat ibu orang tuanya berubah memberikan contoh itu bisa langsung masuk ke hati. Ya, bisa menggugah gitu loh hati si anak. Ya sama kayak pepatah lah, dari mata turun ke hati kan. Makanya kenapa? Karena dia sudah menutup pintu jalur komunikasi lewat audionya. Nah makanya kita berikan contoh. Daripada kita ngasih wejangan, kasih nasihat, kita merintah begini begitu, kasih contoh lah. Ini loh nak, aku berubah gitu loh. Mudah-mudahan kamu bisa ngikutin. Itu aja sih Bu. Kalau teman saya ini anak-anak sudah harmonis lah ya. Mereka saya tahu banget karena dekat dengan mereka. Orang sangat harmonis. Tapi saya temen waktu teman saya bilang, tapi anak gue nanti cari. Kalau satu saya tanya, wah bisa dia bilang karena dia melihat itu banyak anak-anak yang abandon uang, so buat apa saya menambah populasi dengan minyak. Kalau kami husband yang punya anak, saya akan diam aja. Orang ini anak-anak ini orang banyak bukan yang berantem, bukan harmonis lagi sendiri. Jangan saya banyak gak hadir juga ya, karena dia kan mencoba loving yang tapi decision. Ya, kan lingkungan juga berpengaruh sih Bu. Ya, mungkin karena mereka kan sekolahnya di Iya. jadi kids. Iya, betul. Baik, Ibu Bapak, terima kasih. Sekali lagi boleh tepuk tangan buat Kohen. Kohen, makasih. Sudah mampir ke Rumah Putih dan kita banyak belajar hari ini. Semoga kita terus mau belajar dan semangat. Dan seperti biasa kita tutup hening sejenak, santai dan rileks. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma arini al-asya'a kama hiya. Allahumma rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu Bapak terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan bahagia. Nuhun sadayana.